pendekatan rasional yang dilakukan dengan sains dan dipisahkan dengan pendidikan sudut keislaman atau pendekatan Al-Quran hadis. Nah, jadi kita lihat beberapa fenomena. Jadi paling tidak pada bagian sistem pendidikan yang bersifat parsial ini ada 3 pendekatan. Pertama, output pendidikan hanya mampu melahirkan dan menguasai teknologi, tetapi kurang mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama. Artinya ini adalah kelompok-kelompok rasional, kelompok orang yang menggeluti bidang teknologi dan informasi, atau bidang sains secara lebih umum, namun mereka sangat kering dalam aspek spiritualnya. Nah, itu juga terjadi pada taman-taman umum atau sekolah umum kita. Mereka memang menguasai teknologi, tetapi kurang menghayati dan mengamalkan nilai agama. Itu pertama. Jadi artinya belum lagi menyatu, tapi masih terpisah, sehingga dikatakan pendidikan nasional masih bersifat parsial, ya, masih parsial, tidak utuh dan tidak sistematis. Yang kedua adalah pendidikan kita mampu menguasai dan menghayati nilai agama, tetapi tidak mampu menguasai teknologi dan dinamika politik yang ada di dalamnya. Ini ada sekelompok kecenderungan di pesantren-pesantren kita. Mereka lebih banyak hanya menghayati, mendalami ajaran agama kita, tapi mereka justru tidak menguasai, bahkan tidak memperdulikan masalah teknologi dan politik. Ada satu anggapan pada bagian ini bahwa kita hanya perlu agama, kita hanya perlu untuk menguasai pendidikan Islam, kita perlu hanya untuk memperhatikan diri kita, tetapi masalah politik itu bukan urusan kita. Ini anggap seperti itu juga ada. Dan itu ternyata salah dalam pendidikan secara komunal. Dan tetapi kenyataan di lapangan, masih ada kelompok-kelompok seperti ini. Mereka menguasai dan menghayati agama, tetapi mereka tidak menguasai teknologi, bahkan tidak melihat politik bagian dari kehidupan. Sehingga pada pesantren-pesantren yang dianggap yang sangat tradisional atau yang dikenal dengan pesantren salafi, ini kan mereka tidak perlu mempelajari masalah ilmu umum, ya kan? Mereka tidak perlu pahamnya bahasa Inggris. Bahkan ada satu anggapan dulunya di pesantren yang bersifat salafi itu bahwa mempelajari bahasa Inggris itu bahasa kafir, itu nggak perlu gitu ya, nggak perlu itu bahasa kafir. Jadi bagi mereka adalah perlu hanya mendalami agama. Nah, ini juga merupakan salah ketimpangan, maka dikatakan pendidikan itu masih bersifat parsial ya. Nah, bahkan ada yang ketiga, memiliki kemampuan intelektual yang mampu menguasai agama, akan tetapi tidak mampu menguasai nilai luhur sebagai substansi ajaran agama. Dalam artian begini, secara teoritis dan secara konseptual, mereka memahami agama. Ketika diskusi dengan agama, mereka lebih paham, menguasai betul dalam mana agamanya. Akan tetapi kenyataan di lapangan, mereka tidak menguasai nilai luhurnya. Adabnya kurang, akhlaknya kurang, penghargaan kepada orang lain kurang. Ini terjadi dalam pendidikan kita. Nah, saya katakan bagian catatan akhir, akibatnya adalah muncul para ahli agama secara keilmuan dan konseptual, tetapi mereka menggadaikan agama demi kepentingan tertentu. Jadi agama dia itu sebagai batu loncatan. Dan barangkali apalagi kita perhatikan menjelang pemilihan yudikatif, legislatif dan katakanlah pemilihan pemerintahan, baik itu di tingkat pusat presiden, juga tingkat bawah sampai gubernur bupati, ini terkadang mereka menjadikan agama sebagai batu loncatan. Nah, ketika barangkali mendekat pemilu seperti ini atau legislatif barangkali, dia terkadang menjadikan agama sebagai batu loncatan dia untuk bahan kampanye dia. Mengatakanlah cinta rakyat, membela rakyat, hidup bersama rakyat. Tapi nyatanya ketika barangkali contoh kecil saja yang beberapa hari yang terjadi seperti di Batam ya, di Rempang itu, ini kan kita melihat itu justru polisi dan tentara itu seakan-akan tidak punya nurani untuk membasmi orang-orang yang menurut kita sebenarnya rakyat itu mempertahankan haknya. Mereka ratusan tahun di sana, mulai nenek moyang mereka atau nenek mereka tinggal di sana, kan diusir dengan hanya satu proyek eh, dikatanya itu PSN, proyek strategis nasional, mendatangkan investasi luar atau investor luar ke negara kita ini, tapi justru di sisi lain mereka tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan kepentingan rakyat. Nah, bahkan kita sangat miris mendengarnya,
itu malah Kapolri katakan jika ada Kapolres maupun Kapolda yang tidak membantu atau bahkan menghalangi lajunya investor ini atau dibangunnya pabrik ini, maka itu dipecat saja katakan Kapolda maupun Kapolresnya. Bahkan yang paling sakit hati kita mendengarnya itu apa namanya TNI kita itu Panglima yang mengatakan jika ada katanya 1.000 rakyat menghalangi maka 1.000 tentara akan dikirim. Nah itu artinya bahwa terkadang ketika kampanye mereka, apalagi kampanye politiknya, mereka nampak orang beragama merangkul para ustadz kita, merangkul para kiai kita, tapi terkadang ketika dihadapkan pada persoalan mereka justru meninggalkan agama, bahkan mereka hanya ada dalam memorinya, ada dalam konseptualnya, tetapi mereka menggadaikan agama demi kepentingan tertentu. Jadi ini juga barangkali salah satu isu yang kita lihat pada akhir-akhir ini. Nah juga kalau kita lihat satu person saja yang paling nampak itu, umpamanya ngabalin nih contoh lagi itu ya, dia pakai songkoknya, dengan pakai ustadznya, dengan alim ulamanya. Tapi apa kata dia dulu ketika belum lagi terpilih antara Prabowo dan Jokowi, apa kata dia? Kita perlu seorang pemimpin yang tegap, yang tegas, yang patriotik, yang bela negara katanya. Orang harus tegap dan tegas. Itu ada pada Prabowo kata dia. Nah, tetapi ketika terpilihnya Pak Jokowi presiden kita, katanya dia mengagungkan walaupun orangnya kurus, tapi orang punya potensi, walaupun kurus punya ideologi dan sebagainya. Jadi itu adalah kelompok munafik, termasuk memang bagian dari yang kita pertontonkan oleh pemerintah pada saat ini. Oke, kembali kepada potret dengan kita, ternyata bahwa ada satu kelompok, substansi mereka memang paham agama, tahu agama, tapi nyatanya kadang hanya menggunakan agama, tetapi mereka menggadaikannya demi kepentingan tertentu. Nah, baik, terus kemudian kita lihat bagian yang berikutnya. Kalau tadi kenapa terjadi uh, murah pendidikan kita di nasional ini? Jadi pertama karena pendidikan bersifat hanya parsial, ya, parsial atau terpisah, belum secara integritas atau integritas. Nah, yang kedua, kurikulum yang kurang mencerdaskan dan kurang memperhatikan pasar. Di sini saya buat catatan sederhananya, seringnya berganti kurikulum menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar. Bukan hanya peserta didik yang susah dan kesulitan, tetapi juga guru dan pihak sekolah kesulitan. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan bukan untuk menyahuti pasar atau pengguna, tetapi lebih cenderung kepada kepentingan pihak tertentu atau politik. Soal kalian, barangkali kita semua maklum, seperti yang kita antar kuliah pertama kemarin, belum lagi matang KTSP, berubahlah menjadi kurikulum 2013. Bahkan di kurikulum tinggi itu KKNI, dan terakhir adalah itu kurikulum yang berkaitan dengan apa namanya kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Jadi akhirnya Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar itu juga terapkan oleh mahasiswa kita. Merdeka Belajar itu artinya merdeka boleh untuk tidak belajar. Itu mereka terjemah seperti itu. Sekalian, kalau kembali kita kepada acuan yang sebenarnya, kurikulum itu baru bertukar atau bisa direvisi, diperbaiki atau dimodifikasi adalah ketika outcome-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contoh begini, umpamanya alumni tarbiyah kita, idealnya kan pintar mengajar, mampu dan bagus membuat RPS, serta mempunyai akhlak yang mulia. Saya ambil satu dulu di antaranya, pintar mengajar umpamanya. Sekarang pertanyaan kita adalah, apakah kepala sekolah yang memakai alumni kita tadi yang tarbiyah itu, sudahkah puas melihat kinerja alumni kita ini? Sudahkah dia pintar mengajar? Bisa menguasai kelas dengan baik, memberi materi dengan baik, dan menggunakan berbagai metode atau pendekatan sehingga siswa memahami apa yang disampaikannya. Nah, kalau berandai kita, kepala sekolah tidak senang, tidak puas terhadap kemampuan guru ini. Dia nggak pandai mengajar umpamanya. Nah, berarti kan pengguna itu melihat nggak mampu. Disitulah baru kurikulum diperbaiki. Termasuk perbaiki inputnya. Kan dalam perbaikan itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome.
Nah, menjadi indikator berubah tidaknya outcome ini, siapa penggunanya? Siapa pengguna alumni itu? Nah, kalau pengguna alumni merasa tidak puas dan dilihatnya bahwa guru tidak berkualitas umpamanya, di mana salahnya? Barulah diperbaiki itu nanti. Nah, mungkin salah di input. Di mana inputnya? Ketika masuk UIN atau IN dulu, masuk UIN ini, apakah mereka benar-benar mempunyai karakter, jiwa pembelajaran? Bisa nggak menjadi guru dia? Dan jangan nanti pemainnya tamat SMK-nya dia, atau tamat SMA. Dia yang tidak ada keinginan jadi guru, tapi dipaksakan oleh orang tuanya umpamanya. Berarti di input pun sudah salah. Oke, maunya saya di input dulu. Setelah bagus inputnya, baru proses. Nah, proses itulah pokoknya guru harus berkualitas. Satu, kurikulum yang disampaikan, materi yang diajarkan itu harus mendukung outcome tadi. Mendukung supaya anak pintar mengajar. Berarti ketika mereka kuliah di tarbiyah itu umpamanya, diberikan beberapa metode, beberapa materi, beberapa silabus yang mendukung mereka pintar mengajar. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya pergantian kurikulum itu ketika outcome merasa tidak puas terhadap kinerja atau cara mengajarnya dari proses tarbiyah itu. Saya berikan analogi kedua, fakultas dakwah umpamanya. Dakwah itu salah satu barometer yang paling sederhana adalah alumni bisa khutbah, bisa ceramah, atau bisa jadi imam. Ini salah satu ya, walaupun barangkali yang lainnya harus bagus pamannya dengan apa namanya dengan pandai menulis di koran atau di waspada atau mungkin bisa ceramah di TV dan sebagainya. Tapi kita ambil sederhana dulu. Masyarakat menganggap alim dakwah itu minimal pandai khutbah, bisa ceramah. Paham ceramah itu ada orang meninggal, bisa ceramah pada orang meninggal. Ada orang pesta, ceramah tentang masalah orang pesta. Ada anak berkali apa namanya untuk baru 7 hari menamakan namanya, bisa ceramah tentang perlunya menamakan nama secara Islami dan sebagainya. Nah, berandai kita, berandai kita alumni dakwah nggak pandai ceramah, tak pandai khutbah, tak pandai jadi imam, baru perbaiki kurikulumnya. Ah, di mana perbaikannya? Mungkin saja bidang materi dakwah kurang atau pelatihan bidang dakwah itu kurang pamannya. Jadi dengan kata lain bahwa perbaikan kurikulum itu harusnya berdasarkan akademik dan berdasarkan hasil outcome, bukan berganti menteri berganti kurikulum. Bukan berarti beramal untuk mencari keuntungan pribadi atau keuntungan pihak tertentu, parpol tertentu, bukan. Tapi adalah outcome yang berbicara. Ketika penerima dari mahasiswa kita ini atau alumni kita ini merasa tidak puas, maka perlu diperbaiki di proses. Nah, saudara sekalian, kenapa selama ini tidak berkualitas pendidikan kita? Kurang berkualitas umpamanya. Nah, kita contoh ke Desember SMA. Di sana kan ada KKM, kriteria kelulusan minimal. Begitu ya, umpamanya nilai agama 80, matematika 7,5, bahasa Inggris 7,2, ini umpama ini. Nah, ini kan seharusnya kita lihat sebenarnya dulu ketika ujian sebelum ujian nasional. Berapa kemampuan dasar mereka? Mungkin saya kemampuan dasar mereka itu semua 4 bahasa Inggrisnya. Matematika 4,5 umpamanya. IPA punya 6. Ini umpama ini. Nah, ini kita jejali dulu. Kita sampai memang gurunya ini naikkan dulu, tapi dinaikkan dengan cara proses. Belajar mereka di sekolah, belajar les tambahan untuk mendapatkan nilai tinggi. Tapi selama ini terjadi adalah ada namanya cuci raport. Ketika anak kelas 3 SMA atau 3 aliyah pokoknya, ini raport itu tukar. Nilainya semua di atas nilai 8. Nilai 8,5, 9, 9,5 nilainya. Nah, itulah sebabnya pendidikan kita tidak berkualitas. Karena yang ditukar itu adalah outputnya, supaya nilai itu bagus, tidak diproses. Nah, itu dia. Nah, kalau kita bicara kualitas, maka hal-hal yang prinsip adalah pertama SDM-nya, gurunya harus berkualitas. Kedua, komitmennya harus tinggi untuk mengajar. Ketiga, fasilitas yang mendukung. Keempat, adanya perhatian pemerintah yang serius. Yang kelima, adanya keinginan anak belajar. Yang keenam, harus perhatian orang tua yang serius untuk itu. Baru jadi. Nah, kalau perhatian orang tua tidak ada umpamanya, pemerintah pun acak-acakan, ini kita ini. Nah, itu makanya saya katakan, kurikulum yang ada selama ini kurang mencerdaskan dan kurang perhatikan pasar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah buruknya infrastruktur sekolah kita.
Ini saya sederhana terjemahnya adalah harus diakui bahwa infrastruktur kita, sarana prasarana sekolah-sekolah di Indonesia secara umum masih sederhana dan jauh dari sempurna. Terkadang iklan sekolah tertentu begitu lengkap dan sempurna, tetapi nyataannya di lapangan masih jauh dari apa yang diharapkan. Walau demikian, terdapat beberapa sekolah relatif lengkap dan memenuhi standar, terutama pada sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan tertentu yang eksis dengan pendidikan. Nah, saudara sekalian, yang ingin saya katakan di sini adalah secara umum baik tingkat SD, SMP, SMA kita, ini sekolah kita masih tanda petik kurang bagus. Infrastrukturnya kurang lengkap. Labnya ada pada catatan, nggak ada pada kenyataan. Gitu ya, secara umum ini. Walaupun mungkin saya garis bawahi juga, ada sekolah-sekolah tertentu, sekolah swasta yang bagus, seperti saya contohkan di antara dulu ya, ini namanya di Medan ini ada Yayasan Saiful Amaliyah umpamanya. Ini swasta, yang dilakukan oleh Pak Sopyan Ras itu swasta, tapi relatif bagus, lengkap, labnya bagus, tapi walaupun memang uang sekolahnya relatif mahal ya, itu uang masuk 18 juta per bulan, itu sampai 2,5 juta per bulan uang sekolahnya. Tapi bagus, begitu. Jadi sekalian, kenapa tadi murah memberikan kita? Kenapa tidak berkualitas? Salah satu penyebabnya adalah buruknya infrastruktur sekolah kita di Indonesia. Yang keempat adalah kurang komitmen dan jeleknya mentalitas pelaku pendidikan, baik pemerintah, kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Nah, ini saya ambil beberapa contoh saja nih. Saudara sekalian, kita katakan pemerintah. Ini kan idealnya pemerintah itu memberikan perhatian penuh kepada pendidikan kita, ya. Termasuk barangkali penyediaan sarana prasarana tadi juga, penyediaan laboratorium juga, termasuk seimbangnya guru dengan siswa, termasuk guru BK, namanya guru BK Sling, saya seimbang satu guru BK menangani 150 siswa, maksimal 160 siswa. Nah, tapi masih banyak sekolah kita di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara ini, satu buah sekolah SMP umpamanya, dia ada 7 paralel, kelas satunya ada 7 atau kelas 7, saya sekarang kelas 7 ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Rata-rata ada 7 kelas umpamanya. Tetap guru BK cuma satu. Nah, berarti kan ini tidak seimbang. Jadi dengan kata lain, buruknya kualitas kita, rasio perbandingan guru dan murid masih jauh, rasio perbanding guru BK dengan sekolah juga masih jauh, dan kurang perhatian pemerintah kita. Nah, termasuk kepala sekolah umpamanya. Kepala sekolah kadang-kadang ada bangunan untuk mendirikan apakah rehabilitasi namanya, apakah membangun unit sekolah baru umpamanya. Ini kadang-kadang dia justru mengambil bagian dari bangunan itu. Bukan berarti semua, tapi ada di antara kepala sekolah kita, komitmennya dipertanyakan dalam kualitas pendidikan. Termasuk juga para guru, kadang-kadang dia tidak memperhatikan muridnya. Ada sebagian lagi hanya dia sebagai guru biasa, tidak sebagai pendidik. Datang di awal waktu, pulang di akhir waktu. Walau datang di awal waktu, sebaliknya. Waktu, tapi kan perkembangan anak yang tepat waktu, pulang di akhir waktu. Dia tidak mau pintarnya nepem. Ini guru masyarakat. Nah, masyarakat terjemah dulu umpamanya komite sekolah kurangnya komitmen dan jeleknya mentalitas pelaku pendidikan kita. Mentalnya kurang bagus gitu ya. Saya pikir ini juga bagian yang menjadi pendidikan kita menjadi muram dan menjadi tidak bagus. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan. Masih apa ya, saudara? Ini Pak ada sedikit gangguan ini. Ada gangguan apa ya, saudara ya?
Baik. Yang kelima, pembelajaran atau pendidikan yang dijalankan belum mampu mengatasi kenakalan remaja. Hal ini terlihat dengan seringnya terjadi tawuran di sekolah atau antar sekolah. Jadi baik sesama sekolah yang sama atau antar sekolah, pelecehan seksual di kalangan pelajar, penyalahgunaan narkoba, miras, dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, ini juga bagian cuplikan pendidikan kita di Indonesia ini nampaknya mampu untuk dapat mengarahkan siswa kita ke arah yang lebih baik. Artinya tadi ada kaitan dengan kurangnya perhatian semua pihak, baik itu orang tua, pihak guru, ini nampaknya belum serius memperhatikan anak-anak sekolah kita. Apalagi terakhir ini, baik di Indonesia secara umum dan seputar lebih khususnya, ini kan masalah begal ini kan cukup meresahkan masyarakat kita ya. Dan ternyata banyak di kalangan pelajar-pelajar terjerumus dalam bidang ini. Artinya mereka ikut sebagai bagian dari begal itu. Nah, itu artinya banyak yang harus kita perhatikan, yang kita peduli dalam menyikapi remaja saat ini. Kita kadang bertanya, di mana salahnya ini, gitu ya? Di mana salahnya ini? Nah, ternyata memang banyak anak-anak ikut tawuran tadi, ikut balapan liar dan sebagainya itu, kadang mereka sudah terindikasi pengguna narkoba, sabu-sabu atau sejenisnya. Nah, karena itu tentunya ini akan dapat merusak pendidikan kita. Karena kita katakan tadi, pendidikan kita, pembelajaran yang ada ini ternyata belum mampu mengatasi kenakalan mereka atau kenakalan remaja kita. Ini juga merupakan cuplikan buramnya pendidikan kita. Karena terkadang tadi saya katakan kita hanya mengejar kognitifnya, mengutamakan pemikiran sainsnya saja, tapi kadang menyepelekan atau tidak memperhatikan bidang afektifnya atau bidang katakan akhlak atau budi pekerti kadang kurang jadi perhatian kita. Nah, seperti yang saya juga sampaikan di kuliah pertama kita kemarin, kadang-kadang kan mata pelajaran agama ini dianggap rendah oleh anak-anak kita. Salah satu jawabannya karena agama tidak ikut di UN kan. Itu salah satu penyebabnya. Makanya guru agama lebih dianggap sepele ketimbang guru matematika, dibanding guru bahasa Inggris, dibanding guru IPA dan sebagainya. Nah, mata pelajaran IPA itu guru-gurunya mereka lebih hormati, lebih takuti, atau lebih mereka senangi bahkan dibanding guru agama karena mata pelajaran agama tidak ikut dari pertimbangan lulus tidaknya seorang siswa. Jadi itu juga akibatnya murahnya pendidikan Islam kita di Indonesia ini. Nah, ini salah satu yang perlu kita pikirkan bersama nanti, mudah terjadi lagi untuk masa berikutnya. Tapi tidak kalah pentingnya bahwa ternyata pendidikan kita masih memperlihatkan kurangnya akhlak anak-anak kita di sekolah-sekolah, baik itu di sekolah umum, terkadang juga terdapat pada sekolah-sekolah agama kita. Yang keenam, masyarakat mabuk gelar. Ini dia. Ini juga kemarin saya singgung sedikit. Salah satu isu yang krusial pada bangsa kita adalah terlalu banyaknya masyarakat yang mabuk gelar. Sehingga pada akhirnya mereka membeli gelar, punya titel tertentu, tetapi tidak jelas kapan dan di mana ia kuliah. Ini kemarin saya sampaikan ketika kuliah itu, kadang kita sedihnya jadi ustadz-ustadz pun buat ya, belum lagi dia namanya doktor, buatnya udah profesor dia, gitu kan. Ada juga dulu beberapa tahun yang lalu, tapi mudah tahun ini sudah mulai berkurang belakangan ini. Tapi di era tahun 18, 19, 20 itu sangat sering terjadi. Ada kelas-kelas di Jakarta itu, kelas PhD, tapi nggak ada kuliahnya. Mereka menulis surat beberapa tempat, siapa yang mau sudah ke Jakarta, membayar 12 juta, dikasih gelar PhD umpamanya. Banyak itu orang yang juga ikut di wisuda, tapi nggak ada sekolahnya. Titelnya dikasih PhD atau doktor. Nah, juga ada MM dia. Berapa tempat kita ada MM. Tapi kita tahu di kuliah mana. Baru setelah kemudian MM dia. Ada. Nah, oleh karena itu juga merupakan salah satu melihat rendahnya kualitas pendidikan kita. Karena manusia di Indonesia kita ini
Di antaranya ya, ada yang masyarakat mabuk gelar. Titel ada, tapi dia nggak mau kuliah. Sehingga makanya kadang ada buat anekdot itu kan, ada orang itu kan ya. Nah, jadi buatnya buatnya di rumahnya tulisannya MSC gitu kan. Nah, ini anekdot saya sebenarnya ya, tidak pasti ya, yang anekdot ini. Ini kata orang Padang merantau ke Jakarta. Orang Padang merantau ke Jakarta, kemudian dilihatnya rumah di sebelah itu ada yang profesor, ada doktor, ada MA. Buatnya kalau BSc, ha? BSc katanya, buatnya tel dia kan, MSc, maksudnya buatnya MSc. Nah, suatu ketika orang tuanya datang berkunjung ke Jakarta. Orang tua yang bertanya, kenapa ada nama MSc, kata dia. Jadi rupanya kata dia, di dan sebelah saya Pak, semua ada detailnya tanya. Ada yang doktor, ada MA, ada MED, ada profesor. Apa MSc itu katanya? Itu mantan super camat ya. Udah waktu dia berangkat ke Jakarta, dia pernah di super camat kampungnya gitu kan. Dia merantau di Jakarta, buatnya mantan super camat, buatnya MSc gitu ya. Nah, itu anekdot saya sebenarnya itu. Tapi yang jelas rakyat kita kadang-kadang mabuk gelar, tak sekolah pun dia tapi ingin gelarnya ada. Ini juga salah satu bukti muramnya pendidikan pada bangsa kita. Nah, saudara sekalian, barangkali untuk lebih jelas nanti bisa dibaca pada buku Ngainun Naim, Rekonstruksi Pendidikan Nasional tahun 2009. Bisa bisa dibaca nanti lebih jauh. Berdasarkan beberapa fakta, informasi dan gejala yang ada ini, para pemikir, terutama intelektual Muslim, perlu merumuskan pola atau corak pendidikan Islam, ya corak pendidikan Islam yang mapan dan syarat dengan makna, sehingga output dan outcome yang dihasilkan mampu bersaing dan berbicara di kancah internasional, serta terwujudnya sinergitas antara teori dan praktek dan antara konsep dengan pelaksanaan. Jadi saudara sekalian, yang kita harapkan memang bahwa pendidikan Islam kita ini atau pendidikan nasional kita tidak hanya tinggi metodologi dan juga paham secara apa namanya secara saintifik, tetapi mereka kering dari spiritualnya. Atau sebaliknya, kita tidak menginginkan terlalu paham agama dalam artian hanya sholat saya dibahasnya, puasa, zakat, haji, zikir, dan Quran, dan mereka tidak mau sama sekali perhatikan nasib bangsa, mereka tidak bermabuk politik, nggak mau mereka melihat nasib orang lain. Ini sebenarnya perlu menjadi perhatian kita. Kata lain, maka saya katakan di sini, selain itu harusnya perlu lakukan integritas ilmu atau wahdatul ulum, yaitu memadukan ilmu agama dan sains atau keislaman dengan ilmu umum melalui pendekatan transdisipliner, sehingga pemahaman peserta didik atau mahasiswa lebih luas dan mempunyai akar yang kuat, sehingga tidak dikotomi antara ilmu keislaman dan sains, atau tidak dikotomi. Itulah sudah duplikan pada bagian pertama ini berkaitan dengan potret buram pendidikan nasional kita. Oke, sebelum kita masuk ke bagian yang kedua, sejauh ini barangkali kalau ada bertanya, satu orang atau dua orang kita berikan waktu. Kalau tidak, langsung kita pada poin yang kedua untuk menyampaikan sekilas gambaran pendidikan Islam di berbagai negara. Baik, kira ada yang mau bertanya sejauh ini? Baik, Prof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof yang tadi sudah menyampaikan potret buram pendidikan kita yang menjadi sebuah pro dan kontra yang sering kita lihat. Tadi yang di nomor berapa tadi kalau saya tidak salah nomor 6 ya, Prof. Ya. Artinya kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, kalau ada pembeli pasti ada penjual, Prof. Iya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Peluang mendapatkan finansial. Nah, kenapa saya katakan demikian? Masing-masing mendapat keuntungan. Bahasanya simbiosis mutualisme. Lembaga mendapatkan juga pendapatan,
si yang membeli juga mendapatkan ya seperti yang Prof kata-kata di FSC, mantan supir camat. Saya itu memang anekdot memang, tapi begitulah realita yang terjadi di negara kita ini. Nah, itu biasa yang melakukan Prof para politisi, yang mana seolah-olah dan seakan-akan mereka itu ya memiliki ilmu tinggi, padahal kita dikacang-kacangi. Makanya di semester 2 yang lalu Ya. di semester 2 yang lalu kita ada mata kuliah pendidikan politik. Nah, di sana banyak kita bercerita, itulah gambaran negara kita ini. Pertanyaannya seperti ini, Prof. Apakah karena kesejahteraan? Apakah karena belum tingginya pendidikan seseorang? Karena saya lihat di negara-negara maju yang kita katakanlah di benua biru, mungkin karena mereka sudah merdeka ratusan tahun, kita mungkin karena belum sampai 100 tahun, masih negara berkembang, belum negara maju. Nah, sehingga praktik-praktik yang demikian itu sudah biasa aja, Prof. Kayak Prof katakan tadi, dengan di sekolah, apabila ada pembangunan di sekolah itu, saya katakan pagu anggaran misalnya 1 miliar, itu sebelum sampai itu hanya udah dibagi-bagi duluan, Prof. Jadi saya melihat kita miris, kita laporkan zaman sekarang ini, Prof, kita yang diproses. Makanya kita ya dengan tutup mata saja, dengan kehidupan kita yang carut marut. Nah, sehingga menggambarkan negara kita ini memang bobrok sebobroknya gitu. Makanya maaf Prof, sebelumnya saya tadi saya dengar dari Prof, mungkin latar belakang saya, Prof, bercampur pendidikan juga, berpolitik juga. Saya lihat memang seperti itu. Di sini ada teman saya, Saudara Andika, juga orang pendidikan, juga orang berpolitik. Nah, apabila kita gabungkan, Prof, tidak akan ketemu. Ibarat air dengan minyak. Nah, cuma dimasuk ke sistem, mau tidak mau kita harus terikut akan hal itu. Nah, makanya pertama kita tatap muka kemarin, Prof, saya tertarik karena Prof salah satu konsultan pendidikan di Sumatera Utara. Terlambat kita bersua, Prof. Mudah-mudahan ke depan saya ingin artinya menimba ilmu, bukan curi ilmu. Kalau mencuri mungkin nanti kehilangan, tapi kalau saya kalau mencuri ilmu dari Prof, saya rasa Prof nggak akan kehilangan karena merupakan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Nah, itu tadi pertanyaan Prof. Sampai di sana karena kita masih langsung tuh. Ya. Oke. Ada gangguan nih. Ya, Prof. Apakah karena kita masih negara berkembang atau memang karakter beragam suku budaya sehingga kita tergabung itu macam-macam. Ini budaya ini. Kalau seperti pengetahuan saya, Prof, ya, seperti di Malaysia itu kan sedikit mereka, suku-suku mereka dibanding dengan kita Indonesia. Di Indonesia ada istilah ajas kekeluargaan, ya, saudara kita selamatkan dulu gitu. Apakah berpengaruh ke situ, Prof? Mungkin dari saya itu aja, Prof, untuk sebagai pertanyaan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Saprizal ya, Pak Saprizal ya. Ya baik, memang gini, banyak faktor yang harus kita teliti, kita pelajari lagi, kita lihat lebih dalam. Tapi paling tidak kata kunci pertama adalah kurangnya komitmen kita. Komitmen kita dan tidak menggunakan hati nurani dalam melihat sesuatu secara mendalam. Yang saya katakan tadi, kalaupun barangkali ada orang yang membeli ijazah, yang jual ijazah, ada keuntungan gitu ya. Tapi kan kita membeli ijazah, berarti kan kita tidak menjiwa ilmu itu.
Mana ada ilmu kita? Kita punya doktor, PhD saya katakan tadi itu. Tapi nggak ada ilmu, kita nggak ada kuliah. Orang kena kita kan tidak menggunakan hati nurani kita, nggak menggunakan akal sehat kita. Kalau istilah gerung itu kan akal sehat ya. Nah, apalagi punya nama tapi kita nggak punya ilmu gitu kan? Saya masih bilang tadi, itu salah satu kecenderungan kita sehingga muramnya pendidikan kita. Jadi seakan-akan nanti dia bicara dokter, tapi dia tidak memiliki ilmu tentang dokter itu sendiri. Dia tidak kuasa di bidang itu gitu. Nah, apalagi barangkali kalau tadi kita katakan dari masalah nurani ini seperti kejadian kemarin di Rempang itu, Pak ya. Kita kan sedih ini. Kalau kita di sebelah sana ya, walaupun di luar sedikit agak konteks pendidikan kita, di mana hati nurani pada pembesar kita, TNI kita, polisi kita, kok sampai hati mereka seakan-akan untuk memaksakan kehendak demi investor asing, gitu kan? Apa sebenarnya keuntungan bagi rakyat kita? Hampir tidak ada. Kita hampir tidak ada. Hanya satu dua orang mungkin mengalami mungkin mendapat keuntungan. Tapi banyak kan demi investor asing ke negara kita ini. Tapi rakyat itu sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun di sana itu diusir secara paksa gitu loh. Di mana hati nuraninya? Polisi sudah bersumpah, TNI sudah bersumpah untuk memperhatikan rakyat, mempertahankan rakyat. Makanya mereka melindungi rakyat. Ketika barangkali ada punya katakan orang lain mengganggu rakyat kita, mereka perhatikan, mereka melindungi. Tapi justru mereka menginjak rakyat, mereka yang menghalau rakyat, mereka yang menyakiti rakyat begitu loh. Di mana hati nurani mereka gitu? Ya sebenarnya di mana salahnya? Karena mereka kurang menggunakan hati nurani dan tidak berpikir secara rasional, tapi berpikir emosional dan kepentingan pragmatis mereka. Nah, kalau andai kan saja kita jujur bicara, kok sampai hati dia menyakiti rakyat? Mereka itu rumah dia. Itu bahkan rumah atau dia, kubur atau di sana semua diusir betul saja. Gitu kan? Tidak ada dialog lebih terbuka, tidak ada komunikasi lebih transparan. Langsung harus dikosong saja. Maka saya bilang tadi kan, cuma sedikit mendengar ketika Kapolri katakan, jika ada Kapolda dan jika ada Polresta yang tidak mendukung, copot. Nah, gitu kan? Nah, aku berkata TNI, kalau ada katanya 1.000 orang nanti untuk pendapat apanya untuk antisipasi dan supaya tidak masuk ABRI, 1.000 nanti mamanya sana masyarakat yang menghalang, 1.000 juga akan saya turunkan. Jadi di mana aturan, di mana dulu waktu dia pidato sebelum jadi Kapolri, sebelum menjadi pokoknya Panglima, sebelum menjadi presiden dia gitu. Jadi artinya di sinilah komitmen dia terhadap pendidikan. Nurani dia kadang-kadang tidak digunakan dengan baik. Jadi oleh karena itu saudara sekalian, saya memang mungkin tidak bisa kita membahas lebih jauh tentang ini, apalagi waktu masih terdesak ini. Nanti kita diskusi lagi setelah kita jumpa. Tapi paling tidak saya katakan di sini, kenapa dia membeli ijazah dia? Karena memang dia tidak punya nurani, nggak punya hati dan tidak punya malu, gitu kan? Kita rasa malu membuat gelar dokter ke nggak kuliah kita, gitu kan? Membuat gelar PhD tapi nggak pernah kuliah kita. Kalau kita barangkali punya perhatian dan punya rasa malu, tidak akan mampu itu, tidak mau itu. Sampai menjual. Menjual itu kalau punya agama dia kan akan tidak melihat akhirat ini. Tapi kadang-kadang memang, kadang kita melihat saat ini, orang tak peduli agama lagi, tak peduli lagi pokoknya masa akhirat, sekarang dunia, nanti akhir diperhitungkan. Ada orang seperti itu berbicara. Sekarang hidup dunia, dunia dulu. Pokoknya dunia harus mewah kita, harus punya mobil, punya rumah, punya jabatan, terserah Anda bagaimana. Nah, itu Akhirat dia. Maka besok saya bilang katanya tadi, Prof. ya, besok diperhitungkan kata dia. Nah, jadi juga barangkali ini salah satu lihat itulah mental anak bangsa kita ini. Maka saya katakan kurang komitmen, kurang kesungguhan sehingga terkadang rendahnya kualitas pendidikan bangsa. Kata contoh yang kedua saya katakan, kalau ada kan kita ingin kualitas sebagus itu, jangan nilai itu ditukar. Ini kan kadang ada cuci rapor. Kita cuci rapor kan, ditukar semua anak kita. Nilai yang 6 buat 9, yang 7 buat 9,5. Itu kan. Nah, akhir nanti setelah ujian UN, pernah ujian UN-nya di rata-ratakan lulus juga begitu. Padahal kita ingin bicara kualitas, perbaiki pendidikan kita. Guru betul harus berkualitas. Komitmennya tinggi terhadap pembelajaran, lengkap fasilitas kita. Barulah diukur kemampuan anak kita gitu. Kalau kita bicara kualitas. Tapi kadang-kadang saya katakan tadi itu, kita guru-guru pun kan dipaksa nih. Sebentar berganti kurikulum, pening dia. Belum lagi satu, ditukar lagi itu. Inilah potret pendidikan kita saya katakan, sehingga buramlah pendidikan kita pada bangsa ini. Oke, saya pikir itu correction kita. Kayak mata kuliah kita isu-isu ini, kita masuk isu-isu kontemporer. Itu yang berkembang pada saat ini. Dan insya Allah kita akan coba diskusi lebih jauh ketika nanti kita tetap muka.
Karena ada satu topik itu mengurai benang kusut pendidikan Islam, mengurai. Dipetakan dulu apa persoalan sekarang ini dan apa solusi ditawarkan itu untuk mencari jalan keluarnya. Sebenarnya nanti insya Allah nanti kita akan bahas dalam topik itu mengurai benang kusut pendidikan Islam di Indonesia. Oke, saya pikir karena waktu kita cukup relatif ini sudah sore dan satu lagi kita bahas ini itu tentang sekilas gambaran pendidikan Islam di beberapa negara. Kita ambil topik yang kedua nih Pak ya. Bapak Ibu kita sebentar kita share dulu untuk topik yang kedua ini. Nah ini, oke. Saya ambil dari 5 negara saja nih cuplikannya. Ada dari Iran, dari Mesir, Turki, juga dari Indonesia ya. Baik. Kita tidak bisa membahas lebih rinci, paling tidak fenomena yang ada dan juga literatur yang sederhana saja untuk memberikan pada kita semua gambar pendidikan di berbagai negara. Pertama di Iran. Potret pendidikan Islam di Iran didukung secara penuh oleh negara. Ini hampir sama dengan kita ini. Kalaupun pengaruh pendidikan di Barat ada, namun sangat kecil dan terbatas. Bahkan pengaruh tersebut tidak mampu merusak tatanan pendidikan di Iran. Pendidikan di Iran bersifat sentralistik, itu artinya pusat. Pendidikan dasar dan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan atau Ministry of Education, sedangkan perguruan tinggi di bawah pengawasan Departemen Ilmu dan Teknologi. Saya pikir yang bersama dengan kita, kalau di Sumatera Utara kita ini, tingkat SD dan SMP itu di bawah dinas tingkat 2, sedangkan di tingkat SMA itu di dinas tingkat 1. Kalau mereka di Iran itu, ini semua di bawah wawasan Ministry of Education, Departemen Pendidikan, kalau tingkat dasar dan menengah. Sedangkan tingkat perguruan tinggi atau tingkat perguruan tinggi itu di bawah Departemen Ilmu Teknologi. Selain kekuatan pendidikan Islam di Iran itu, Iran juga memiliki kekuatan militer dan teknologi yang baik, sehingga Amerika dan sekutunya sangat berhati-hati menghadapi Iran. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu ingat kita, ketika era 90-an terjadi, itu kan kalau Irak dibombardir oleh Amerika dan sekutunya, dan hanya mengatakan di sana menyimpan senjata nuklir yang mematikan. Walaupun nyata tidak ada. Hanya tuduhan saja baru, cara mereka masuk. Secara mereka masuk dituduh Irak menyimpan senjata nuklir yang mematikan. Setelah ribuan orang mati, mereka mengatakan ada Amerika dan sekutunya, ternyata mereka tidak ada. Tapi sudah terlanjur ribuan orang meninggal dunia. Tapi mereka nggak berani ke Iran. Tentara sekutu mereka berani ke Iran karena mereka menilai Iran mempunyai kekuatan teknologi dan militer yang cukup bagus. Sehingga mereka berhati-hati untuk mendekati Iran ketika itu. Nah, kemudian yang kedua, pendidikan Islam di Iran itu condong, saya nggak buat status tulis ini, itu condong kepada namanya Syiah. Mereka lebih banyak ke Syiah, justru mereka lebih mengedepankan Ali bin Abi Thalib ketimbang Muhammad Rasulullah. Jadi tapi nggak saya tulis secara langsung di sini. Cuma saya katakan mereka justru tetap konsisten dalam ajaran pendidikan agama mereka yang dilakukan di sana, tetapi mereka lebih condong kepada namanya Syiah. Dibanding dengan Indonesia itu condong Sunni, dan juga di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei adalah Sunni, tapi di Iran ini cenderung kepada Syiahnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di India, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kini di India ada 3 pola di sana. Terdapat 3 pola gerakan sosial Islam ada di India. Pertama adalah gerakan sosial radikal yang memfatwakan untuk berjihad melawan kerajaan Inggris. Ini adalah kelompok militan, tapi sangat kecil jumlahnya ini, terutama di daerah Afghanistan. Mereka menamakan kelompok liberal, kelompok radikal, kelompok-kelompok militan yang radikal, eksis dengan ajaran Islamnya itu, mereka ini berjihad melawan kerajaan Inggris. Nah, jadi barangkali kalau di Indonesia itu hampir mirip tuh dengan FPI, pembela Islam gitu ya. Jadi mereka justru sangat sederhana, mas, kecil jumlahnya, dan mereka adalah kelompok-kelompok yang fatwakan berjihad fisabilillah. Nah, ini dia salah satu kelompok yang ada di India. Ya, pendidikan mereka pun condong untuk memfatwakan perlunya jihad, pendekatan keislaman,
dan juga pendekatan-pendekatan keagamaan secara lebih luas. Jadi itu adalah memperkuatkan jihad. Nah, ada kelompok kedua, ini kelompok yang tidak menerima kebudayaan Inggris. Mereka memang tidak menerima, tetapi tidak berani menentang. Silent community. Jadi barangkali ini kalau Indonesia ini ada kelompok-kelompok mungkin termasuk kita orang awam ini, kita kadang tidak suka terhadap kebijakan pemerintah yang menodai Islam, yang merendahkan Islam, yang menangkap para ulama kita dan sebagainya. Tapi kita nggak punya kekuatan kita. Jadi lebih cenderung silent community. Masyarakat yang tidak senang oleh kebijakan pemerintah, apalagi dengan budaya Inggris di India itu, tapi mereka tidak berani untuk menyatakan ketidaksukaannya, karena mereka tidak punya kekuatan secara militer dan sebagainya. Jadi ternyata Indonesia pun paling tidak kita memiliki ini kelompok-kelompok orang yang sebenarnya dia tidak ingin seperti ini terjadi, tapi dia punya kekuatan dia. Sama hal dengan orang miskin. Kalaupun dihina orang, kadang dia tidak berani melawan, dia memang jadi tidak punya apa-apa. Itulah barangkali sebenarnya analoginya terdapat sistem itu ada di India, kelompok yang silent community. Nah, yang ketiga yang paling berkembang di sana, di India ini, itu gerakan Aligarh, sebuah gerakan yang disponsori oleh Syed Ahmad Khan. Dalam konteks pendidikan Islam, gerakan Aligarh inilah dianggap gerakan pembaharuan. Dari sini akhirnya lahirnya Universitas Islam Aligarh yang menyediakan dua aspek peradaban pengetahuan, itu memadukan antara Arab dan Barat, memadukan antara pendekatan Islam dan pendekatan kebudayaan asing. Nah, terus kalian, kalau barangkali di Indonesia ini, kalau pesantren itu adalah pesantren modern, yang tetap eksis dengan pelajari bahasa Arabnya, kitab kuningnya, tapi juga masukkan pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan teknologi serta komputerisasi. Jadi menggabungkan dua pendekatan. Kalau mereka istilahkan menggabungkan Barat dan Arab, kalau kita menggabungkan pendekatan ilmu Islam dengan ilmu umum. Nah, oleh karena itu ini salah satu yang paling berkembang yang ada di India. Sehingga saudara sekalian, kalau ada di antara dosen kita atau saudara kita yang kuliah di India itu banyak memilih Aligarh ini. Jadi anggap dia memadukan dua pendekatan, pendekatan Barat dan pendekatan Islam, atau memadukan antara sainsnya dalam hal ini nalar yang tentunya, naklinya, akli masuk aklinya ya, aklinya dikombin dengan naklinya. Jadi pendekatan umum, sains saintifik itu ini dipadukan, disinergikan, dikombinasikan dengan pendekatan studi keislaman. Nah ini makanya gerakan Aligarh ini suatu pendekatan yang cukup berkembang yang ada di India. Baik, kita masuk yang ketiga, itu di Mesir. Terus kemudian kita ambil beberapa poin di Mesir ini. Secara historis, moderasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu Napoleon Bonaparte. Barangkali Bapak Ibu pernah membaca ini, bahwa sejarah Mesir dulu ketika ditanggung oleh Prancis ya. Nah, ini sini dikatakan, ini Napoleon Bonaparte ini berasal dari kebangsaan Prancis. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Napoleon Bonaparte ini memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu di Mesir yang dianggapnya stagnan selama ini. Jadi dialah yang mencoba untuk memberikan nuansa perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan di Mesir ketika itu. Nah, saya buat beberapa catatan nama di sini yang paling berpengaruh dalam pendidikan di Mesir. Nah, di antaranya adalah di antara tokoh-tokoh pembaharu tersebut adalah Hasan al-Banna, Rashid Ridho, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Ali Pasha. Nah, dari beberapa nama ini, ada dua nama terakhir ini, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Ali Pasha, dianggap dua tokoh yang paling banyak memberikan kontribusi dalam pembaharuan dan mengembangkan pendidikan Islam di Mesir. Jadi, saudara sekalian, ternyata bahwa Muhammad Abduh dan Muhammad Ali Pasha ini dua orang cendekiawan, dua orang pemikir pembaharu di Mesir dan merangka mencetuskan ide-ide sehingga lahirlah pendidikan di Mesir, sehingga Mesir itu dianggap sangat identik dan sangat relevan hingga hari ini. Selain itu, Mesir sangat dikenal oleh dunia dengan Universitas Al-Azharnya. Tapi barangkali kalau kita
Cerita Mesir, paling tidak sana kita dengar ada dua yang paling fundamental. Pertama adalah Al-Azhar, kedua adalah di sana tersimpan di Mesir itu sekarang itu Firaun yang masih di sana gitu ya. Jadi kalau orang ke Mesir itu katanya tidak sempurna kalau tidak ke amalnya ke Al-Azhar dan kalau tidak menjumpai apa namanya jasadnya Firaun. Sama halnya dengan orang ke Sumatera Utara belum lengkap kalau tidak ada keberstagi dan keperapat. Itu kira analoginya begitu. Nah, oleh karenanya salah satu yang paling fundamental di Mesir itu adalah Universitas Al-Azhar. Kalau ibu barangkali kita sampai ini sangat memahami itu, tamat S1 atau LC sana pun minimal hafal Al-Quran 5 juz. S2 itu minimal 15 juz, 10 hingga 15 juz. Bahkan kalau dokter kata itu minimal harus hafal 20 juz. Nah, tapi paling tidak kita katakan di sini menunjukkan salah satu pemimpin Islam terkenal dan tertua di dunia. Al-Azhar juga menjadi universitas Islam tertua yang memiliki kebudayaan dan tradisi spesial. Kalaupun Al-Azhar melakukan reformasi, tetapi hanya dilakukan untuk menginterpretasikan kembali nilai kebudayaan Islam sehingga mampu bersaing dengan peradaban Barat. Jadi sekalian, kalaupun diadakan pembaharuan di Al-Azhar itu, sekedar hanya untuk menyahuti perkembangan, tetapi tidak mencintai dan tidak mengurangi nilai Islam yang ada di sana. Artinya bahwa kendati pun peradaban lain dibaca, kendati pada mata kuliah yang berkaitan dengan keduniawan atau keilmuan saintifik saja, tetapi tidak mengurangi basis keislamannya. Sehingga para pakar mengatakan Al-Azhar tetap dianggap sebagai universitas Islam tertua yang memiliki kebudayaan dan tradisi sosial yang tidak bisa dan tidak dapat pada tempat lain. Jadi saya pikir ini salah satu yang diagungkan oleh dunia bahwa Mesir mempunyai Universitas Al-Azhar dan insya Allah sampai bertahan hingga hari ini. Jadi itu barangkali sekedar cuplikan saja tentang bagaimana sebenarnya gambaran pendidikan Islam yang ada di Mesir. Berikutnya kita masuk ke ke Turki dulu ya, Turki. Baik. Terus sekalian, sistem pendidikan tinggi di Turki berada di bawah pengawasan dan kontrol negara, yaitu Badan Pendidikan Nasional. Berdasarkan perundang-undangan di Turki, setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan diwajibkan bagi anak berusia 6 hingga 14 tahun dan bebas semua biaya sekolah. Jadi pada bagian pertama ini, Bapak Ibu nampaknya hampir sama di Indonesia. Kita memiliki namanya wajib belajar 9 tahun. Artinya mulai SD sampai SMP itu sejatinya tidak lagi ada anak yang tidak sekolah karena tidak mampu membiayai. Secara umum oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang bahwa kewajiban pelajar 9 tahun itu artinya anak SD dan SMP. Ada hal ini nampaknya ada kesamaan antara Turki dengan Indonesia kita. Dan mereka membatasi antara 6 hingga 14 tahun. Pendidikan Islam di Turki dimulai dengan kekuatan sistem politik kesultanan. Sultan Muhammad II umpamanya menjadi tokoh pembaharuan pertama di Turki. Kemudian dilanjutkan oleh Atatürk. Namun karena Turki tetap mempertahankan tradisi keislaman yang tradisional, seperti mereka bahasa Arab selalu mereka utarakan, kitab kuning juga mereka pelajari, maka dianggap mengalami keterbelakangan dibanding dengan negara-negara Eropa lainnya. Nah, ini ya, itu anggapan sebagian orang, karena kata dia, Turki masih mempertahankan tradisi Islam tradisional. Nah, salah satu tradisional itu adalah mereka tetap mewajibkan pelajari bahasa Arab dan juga pelajari bahasa kitab kuning, mempelajari pelajari Al-Quran. Mereka tinggalkan. Dan itulah oleh sebagian pakar mengatakan bahwa Turki mengalami kemunduran karena dianggap ajar Islam itu tradisional dan bersifat fundamental. Itu sebagian anggapan orang. Tetapi sebenarnya, saya katakan di sini, banyak masyarakat bahkan negara di dunia ini
yang tetap menginginkan Turki sebagai representasi negara yang bersejarah Islam. Jadi artinya, kalaupun ada sekelompok orang yang mengatakan tidak maju Turki karena pendidikannya masih berbasis keislaman itu, tapi banyak negara yang merasa dan ingin bahwa Turki tetap dijadikan basis Islam dan tidak perlu mencontoh Barat. Pendidikan Islam menjadi satu solusi internalisasi nilai-nilai demokrasi dan modernisasi. Jadi mereka mengatakan, apalagi barangkali Dragon ya, sebagai presiden yang terakhir ini, yang sekarang ini mengatakan bahwa kalau negara ingin maju dan berkembang, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bila seorang yang paling saat ini yang saling mempunyai suara lantang di dunia internasional, bahkan dia yang sangat-sangat mengeluhkan bahwa rakyatnya harus kembali kepada Al-Quran hadis. Kalau negara mau maju dan berkembang, maka jangan tinggalkan Al-Quran hadis. Saya pikir ini salah satu penekanan Erdogan yang merupakan salah satu presiden yang cukup potensial, cukup diperhitungkan oleh negara di dunia ini karena Islam yang lebih kental dan bahkan disegani oleh berbagai negara. Saya pikir itu cuplikan pendidikan Islam di Turki. Baik, kita terakhir masuk ke Indonesia. Nah, ini dia. Terus sekalian, saya memberikan beberapa batasan sederhana, paling tidak mencontohkan ada pendidikan di awal Indonesia itu masih berbasis non formal, itu lebih banyak pengakuan Al-Quran di apakah di surau-surau, kalau seperti ada surau atau di munasah atau di rangkeng dan sebagainya bersifat non formal. Jadi pendidikan kita di Indonesia ini pada awalnya itu pengajian Al-Quran, proses pendidikan untuk membaca dan menghafal Al-Quran saja. Tapi ini belum lagi menjadi bagian dari pendidikan formal. Inilah awalnya pendidikan Islam di Indonesia. Itu bermula dari katakan dari masjid ke masjid atau surau ke surau, dari lang ke lang dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kedua adalah pondok pesantren. Sistem pembelajaran berbentuk pengasramaan peserta didik. Jadi jelas kalau pesantren itu paling tidak syaratnya itu kan ada kiainya, ada santrinya, ada masjidnya, ada asramanya, ada kitab kuningnya. Nah, ini dia. Jadi 5 itu syaratnya. Pesantren harus ada asramanya, harus membaca ada kitab kuningnya, harus ada masjidnya, ada kiainya, dan ada santrinya. Nah, pesantren termasuk basis yang diharapkan mampu mempertahankan nilai keislaman yang kafah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah kembali, yang paling banyak berjuang membela negara ini dan mengusir penjajah pada bangsa kita ini apakah Belanda dan Jepang, kekuatan para ulama, para kiai dan pesantren ini. Kalaupun kadang-kadang kita rasa sedih ketika orang mengatakan dengan pesantren itu katanya itu akan lahirlah para aktivis keagamaan yang kental, akan timbul anarkis, karena itu katanya pesantren ditutup di Indonesia ini. Itu adalah anggapan-anggapan keliru dan mungkin mohon maaf saya barangkali sudah ada pengaruh PKI dalam diri dia gitu ya. Dia tak tahu sejarah, bahkan ribuan kiai ulama dan santri berjuang mati-mati sebagai syuhada untuk mempertahankan bangsa ini. Tapi terkadang akhir-akhir ini Islam seakan-akan dimarginalkan, para ustadznya ditakuti dan ditangkapi. Kalau orang bersuara lantang memberikan tanggapan, memberikan saran dan masukan, ditangkap dan dianggap memfitnah dan sebagainya. Itulah kadang-kadang kita rasakan berbangsa yang tercinta ini. Oke. Terus kalian, maka kita ulang kembali, pondok pesantren sebenarnya juga terbagi lagi. Kalau saya katakan ada pesantren yang salafi itu, mereka tidak perlu untuk sekolah negeri. Artinya, ketika anak muridnya kelas 3 SMP atau Sanawiyah nggak perlu ujian negeri, ketika kelas 3 aliyah nggak perlu ujian negeri, mereka hanya ingin menanamkan akidah yang kuat kepada murid-muridnya, pada santrinya, bagus akidahnya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, tak perlu negeri, tak perlu bahasa Inggris, tak perlu matematika, atau sains yang lainnya, tak perlu komputer, tak perlu berpolitik. Yang perlu mereka adalah dekat kepada Allah. Nanti kalau mereka sudah tamat di situ, bisa mengolah pertanian, membuat lahan sendiri, membuat tempe, membuat tahu, itulah usaha mereka.
Mereka cenderung benar-benar salafiyah, itu justru menginginkan Islam kafah ini dan tidak mereka perlu untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Mereka lebih cenderung untuk agama Islam secara kafah saja. Walaupun demikian, tentu juga ada, saya kata tadi, pesantren yang seperti Gontor itu pesantren modern. Itu menggabungkan dua pendekatan, antara pendekatan Barat dan Islam, atau mereka pelajari bahasa Inggris, mempelajari bidang umum, tapi juga mempelajari bahasa Arab dan juga kitab kuningnya. Jadi memadukan, makanya mereka dianggap pesantren modern. Baik, terus kalian juga pesantren pernah disorot oleh masyarakat, terutama juga para kiai kita, sebagiannya para ulama kita menyoroti juga, atau ada para ilmuwan seperti Pak Harun, Profesor Harun Nasution, Azim Azra juga pernah mengatakan pesantren pernah mendapat sorotan dari masyarakat karena pembelajaran terlalu dipaksakan dan terlalu banyak hafalan. Nah, kata Pak Harun ketika dulu mengajar S1 di Medan, ya ketika itu masih IN kita, saya pernah diajar oleh beliau, apa kata dia? Bahwa Islam ini akan tertinggal kalau hanya kita bicara masalah ayat-ayat Qur'aniyah saja, tanpa banyak membaca ayat kauniyah. Kita Islam ini cenderung hanya mempelajari tentang masalah ayat-ayat tekstualnya, kurang berbicara, kurang membahas masalah kontekstualnya. Kata dia, kita kaya memang dari segi ajaran agama, tapi miskin masalah metodologi. Ini beberapa antara lain disampaikan oleh Pak Harun Nasution ketika itu. Nah, karena itu salah satu di suratnya adalah pesantren kita ini lebih banyak hanya hafalan saja, mengingat saja, tapi kurang memahami masalah kontekstualnya. Ini analisa para ilmuwan sebagian atau para profesor kita. Baik, yang ketiga ada madrasah. Nah, madrasah adalah sekolah yang disponsori oleh pemerintah dalam pelajari Islam. Jadi Bapak Ibu, barangkali kita juga pernah mendengar atau mungkin juga merasakan ada namanya SKB 3 Menteri, di mana pendidikan kita itu sudah mencantumkan dua pendekatan. Jadi kalau SKB 3 Menteri itu 30% agamanya, 60% itu umum, gitu ya. Jadi madrasah aliyah contohnya adalah negeri ini, seperti di Medan contoh, atau di Indonesia ini umum 65%, agamanya 35%. Bahkan terkadang di SMA SMK itu hanya 2 jam per minggu agamanya gitu ya. Jadi nggak sampai 5%. Nah, apalagi SKB 3 Menteri itu, di sekolah-sekolah negeri, ini paling tidak 30% agama, 60% itu umum. Nah, jadi oleh karenanya, saudara sekalian, madrasah kita pun adalah memadukan antara pesantren dan sekolah. Sekolah barangkali cenderung pamannya umumnya, pesantren cenderung agamanya. Sedangkan madrasah adalah menggabungkan antara pendekatan pesantren dengan pendekatan sekolah. Sebagian itu gambaran tentang di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Para pemikir Islam di Indonesia, seperti Harun Nasution, seperti yang di atas tadi itu, Harun Nasution, Mukti Ali, Azum Azra, mantan rektor UIN Jakarta, beranggapan bahwa pendidikan Islam harus dimodifikasi dari ala pesantren dan madrasah tradisional ke arah yang lebih baik. Jadi kata mereka, kalau pesantren dan madrasah tradisional dipertahankan, kita tidak akan maju ini. Tapi kata mereka, pesantren dan madrasah tradisional itu harus diubah, dimodifikasi agar lebih baik. Menurut mereka, perlu diakui bahwa basis metodologi Barat lebih dapat dipertanggungjawabkan dibanding dengan mengandalkan kajian klasik yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi kata mereka terkenal dengan dengan metodologinya, dengan telaah analisisnya lebih tinggi. Jadi dengan kata lain, analisisnya itu lebih tajam kalau pendekatan Barat. Sering kita katanya hanya penjelasan agama yang tajam. Itu dia. Jadi makanya kita perlu dimodifikasi sehingga berikan antara tekstual di Al-Quran kita itu dengan kontekstual, dengan pendekatan katakan ayat kauniyah tadi itu dengan metode yang lebih tajam. Itu kata Al-Zubadar, Ali dan juga Harun Nasution. Nah, oleh karena itu kata beliau, pendidikan integratif bertujuan untuk mencari keselamatan, kesamaan yang dicari
diperlukan adanya modifikasi, perbaikan-perbaikan, sehingga pesantren itu nggak lagi salafi, asal bukan hanya mengaji agama saja, tapi perlu mempelajari umum atau mempelajari sains yang disponsor oleh akal atau rasio manusia. Itu cuplikan gambaran yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan. Namun demikian, pendapat ini juga dinilai dan ditentang oleh sebagian ulama kita, seperti Ahmad Zais, Nukaib al-Atas, ya. Kata mereka kurang pas, pemikiran Harun itu kurang pas. Karena kata mereka, pertimbangan metodologi yang menjadi fokus kajian barat para ilmuwan Nukaib al-Atas, kata dia, justru bisa menghilangkan makna dan kekeringan spiritual. Yang berkata dia, kalau kita lebih banyak hanya mengandalkan akal saja, mengandalkan ayat kauniyah saja, analisis tajam menggunakan saja, menggunakan otak kita ini katanya, itu justru bisa meringankan, mengerilkan, kekeringan spiritual. Itu kata dia. Nah, pandang seperti juga lah yang mengatakan mereka khawatir perubahan atau konversi YIN ke ini, kata mereka, perlu dipertimbangkan lah. Ini nanti akan pasti ada kekurangan, ketidaksempurnaan, akan ada yang hilang. Itu kira bahasa sederhananya. Mereka kelompok-kelompok Nukaib al-Atas ini, mereka tidak ingin sebenarnya EIN itu berubah jadi UIN. Kenapa? Karena argumentasi sebenarnya masih perlu ditinjau ulang EIN ke UIN ini. Karena akan terjadi perubahan besar pada silabus dan materi pembelajaran yang boleh jadi dapat menaburkan nilai keislaman dan yang kafah itu. Jadi sekalian, ini salah satu memang sebagai akibatnya ketika UIN ini kita nggak bisa menolak mahasiswa yang Kristen. Dan bahkan sudah ada di Jakarta itu baru lagi tamat di sudah seorang yang Kristen di UIN di Jakarta. Nah, kenapa? Ketika UIN ada fakultas umum, seperti di Medan saya pun ada sekarang fakultas umum. Ada PIBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ada FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Ada lagi Saintek, Sains Teknologi. Ada FKM. Ini kan mata umum semua ini. Nah, karena empat bidang ini, empat fakultas ini, justru suatu ketika nanti tidak mustahil kita akan menerima dosen agama Kristen, dosen agama Buddha, dosen agama Hindu. Kalau ini itu risiko itu. Dan juga mahasiswa pun nggak bisa kita lagi mengatakan Islam, gitu dia. Nah, oleh karena itu salah satu itu yang dilihat oleh para ulama yang lain seperti Nukaib al-Atas ini, Ahmad Zais, kata mereka kurang pas sebenarnya YN berubah nama atau status itu ke UIN. Jadi memang tetap ada plus minusnya. Nah, dari segi pamannya pendanaan atau katakanlah pendapatan UIN ini justru lebih tinggi UIN ketimbang YN. Itu pasti karena banyak mahasiswa itu banyak uang SPP-nya dan itu banyak tinggal di perguruan tinggi. Tetapi dalam hal tertentu pula kita akan dikhawatirkan kekirian spiritual dan melemahnya Islam itu di UIN, termasuk di Sumatera Utara yang kita cintai ini. Nah, ini barangkali beberapa pandangan saya melihat isu-isu itu. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, banyak ulama yang berpendapat bahwa sebenarnya tidak perlu berubah dari IN ke UIN, karena akan menggeser, bahkan akan mengurangi kajian-kajian keislaman di lembaga ini. Jadi terdapat dua pandangan para ilmuwan kita dalam mengenai konversi atau alih status dari IN ke UIN yang ada di Indonesia. Nah, inilah gambar umum dari beberapa katakan pendidikan Islam di berbagai negara. Nah, ini bagian akhir dari kuliah kita sore hari ini. Saya melihat gambar pendidikan di Indonesia ini ada masa depan yang mungkin terjadi sebagai masa tulisan ini, depan yang bisa terjadi. Tapi bagian akhir saya buat di sini masa depan yang kita inginkan dapat terjadi di Indonesia ini. Jadi tiga istilah, masa depan yang terjadi, boleh mungkin boleh tidak. Masa depan yang bisa terjadi, yang nampak sekarang sudah banyak di jalan ini, dan bahkan ada beberapa hal yang kita harapkan Islam masa depan yang akan terjadi di Indonesia yang tercinta ini. Sekalian saya ulang di sini, masa depan yang mungkin terjadi adalah pendidikan Islam kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sekarang sudah terasakan, ya. Untuk UIN kecil, tapi untuk USU, UNIMED lebih besar, ya, itu jelas.
Pemerintah nampaknya memandang sebelah mata, apa agama itu kecil, bahkan sama dengan Menteri Pendidikan itu jauh lebih besar ketimbang Menteri Agama, itu pasti. Jadi apa yang pemerintah dalam hal ini perhatian para UIN atau ke Islam itu kurang dibanding dengan umum. Satu. Kedua, penguatan pada metodologi tapi menurunnya spiritual. Nah ini terjadi nih. Dengan banyaknya masukan-masukan para pemikir kita mengatakan teologi harus diperbanyak, sudah dipertajam, itu akan mengurangi nilai agama, tapi memperkuat metodologinya. Ini sudah mulai terjadi. Ketiga, budaya lokal berubah secara drastis menuju budaya hipokratis. Itu menjadi budaya munafik. Tadi saya katakan, mau diangkat di presiden dia banyak Allah ceritanya, diangkat di DPR, diangkat banyak lagi apanya kan. Jadi banyak lagi masyarakat punya DPR dia, diberikan misalnya itu sejadah, diberikan hambal gitu kan. Atau kalah dia. Kalah dia di DPR, dia ambil sejarah terbalik, kita ambil hambal terbalik. Ada. Saya bukan di mungkin tempat lain lah ya, tapi ada itu. Jadi muncul itu ya, muncul. Jadi artinya budaya lokal berubah secara drastis menuju budaya hipokratis, enggan bertanggung jawab, feodal, watak yang lemah, sifat yang boros, dan hedonis. Hedonis ini arti Bapak Ibu gini, anak-anak kita mau hidupnya mewah, tapi nggak mau bekerja. Nilainya mau tinggi, mau 4 IPK-nya, tapi malas belajar. Dia bisa jalan tol saja. Bagaimana bisa ditukangi, didekati, baru dibayar agar ini bagus. Nah, inilah karakter orang di zaman ini. Itu yang dikatakan, saya katakan di sini, itu masa depan yang mungkin terjadi, sebagian besar saat ini sudah mulai terjadi. Yang keempat, perubahan berorientasi pada politik daripada akademik dan pemakai jasa atau stakeholder, dan cenderung menyusahkan guru dan murid. Itu dia. Bertukar menteri, bertukar polisi, bertukar pendidikan, bertukar kurikulum. Kacau kita ini. Itu dia. Harusnya kurikulum bertukar itu adalah pasar. Ketika di awal saya katakan, ketika pasar tak lagi melihat ini nggak mampu, orang terbiasa nggak bisa mengajarkan baik, di mana salahnya? Nah, baru kurikulum. Apakah materi pemain kurang banyak, atau mungkin cara pelatihan kurang banyak, magang yang kurang bagus, sebagainya, itu yang perbaiki, itu di prosesnya itu. Nah, jadi bukan menukar nilai raport, karena untuk nilai bagus di ujian nasional. Salah dan keliru kita, karena dan ternyata itu sudah mulai praktek di Indonesia ini. Yang kelima, pendidikan akhlak hanya sebatas formalitas. Nah, karakter katanya pendidikan karakter, budi pekerti, itu formalitasnya. Tapi ternyata para pemegang kebijakan itu yang bicara itu pun terkadang dia sendiri tidak menunjukkan karakter itu sendiri. Walaupun yang saya Indonesia, saya Pancasila, saya banyak saya ya. Tapi apa yang terjadi? Pancasila kata dia, saya Pancasila. Mana Pancasila? Siapa Pancasila? Saya punya mengakui Pancasila itu bagus. Tapi simbolnya saya Pancasila. Tapi diinjaknya orang, rakyat disakiti, rakyat dibunuh dan sebagainya. Nah, oke. Ini kadang merepet ya kita nih ya, kalau melihat bangsa ini ya. Apalagi kadang melihat rempang ini gitu ya, merepet terjadi gitu kan. Oke, baik Bapak Ibu. Pendidikan akhlak hanya sebatas formalitas dan dikotomi atau pemisahan ilmu dan agama. Padahal idealnya ada integrasi, bukan pemisahan. Nah itu kita lihat bagian pertama tadi, yang masa depan yang mungkin terjadi. Sekarang kita lihat yang masa depan yang terjadi sekarang. Pendidikan berorientasi pada formalitas dan ijazah. Nah, itu dia. Jadi pendidikan berorientasi pada formalitas dan ijazah. Tadi saya katakan, pokoknya tidak perlu bagus, data 100 minggu jadilah pokok ijazah. Nanti mau ujian, dikasih sama dosennya, dikasih sama ketua prodi, kasih dekannya uang, jadi. Nah, jadi ada pula namanya itu membuat ijazah, membuat tesis pun orang lain, bayar 10 juta, disertasi 20 juta. Nah, ini mulai pada akhir-akhir ini. Pada itu adalah sesuatu yang dapat mendangkalkan pendidikan kita dan mengurangi nilai keislaman dan nilai keakademikan kita. Nah, karenanya sekalian cenderung sekarang sistem pendidikan cenderung sekuler, itu sudah mulai nampak. Pemerintah kurang mendukung pendidikan Islam, jelas. Saya katakan tadi, anggaran kita lebih kecil dibanding yang umum. Sama dulu waktu profesor seperti itu.
Kalau kita dari UIN, contohnya, atau dari IIN atau selain itu, untuk profesor, lolos semua Kementerian Agama, baru dikirim ke Dignas. Kalau orang Dignas, langsung Dignas saja. Tidak perlu umpamanya ke Kementerian Agama gitu. Nah, orang agama, dua dulu, masa kami. Kalau sekarang, alhamdulillah sudah mulai Kementerian Agama saya sekarang ini ya, 2 tahun terakhir ini. Masa kami dulu tidak. Sudahlah kami beres di Medan, oleh rektor beres, oleh senat bagus, dan nilai oke, kirim lagi ke Kementerian Agama, sidang sana lagi, udah oke sana, baru diantar lagi tuh ke Dignas atau ke pendidikan tinggi. Baru ke Setnek dan juga ditekan oleh Presiden. Tapi kalau orang umum, orang umimet, orang usu contoh di Medan ini, langsung ke Dignas tanpa ke agama. Jadi kata lain bahwa Islam dipersulit, yang umum nampaknya dalam tanda petik itu lebih mudah. Ini juga kita alami pesan ini. Yang kelima, pendidikan berbasis internet dan homeschooling. Nah, ini nampak yang menulis ini para artis itu banyak yang homeschooling ini. Dia melagu tiap minggu dia sana, ikut pamannya dia ikut di dangdut ya. Tiap minggu dia sana. Tapi sekolah lain juga. Dia malah jadi homeschooling dari rumah. Nah, karena artis ini dua ini kadang dia datang ke rumah gurunya atau kan guru panggil ke rumahnya gitu kan. Nah, dia homeschooling. Dia tidak belajar dengan kelompok tapi belajar sendiri dia karena banyak duitnya bisa diaturnya. Ini juga merupakan salah satu citra pendidikan kita dalam pendidik itu rusak perbangsa ini. Kita kan mata kuliah isu kita kembangkan ya, isu sudah kita lihat sekarang. Yang keenam, pendekatan yang digunakan rasional dan material. Jadi tak lagi kepada berbasis agama, tapi lebih condong kepada rasional dan material. Kalau anda yang kita rajin, kita begini, maka dapat begini. Itu ya. Nah, tapi kalau dulu kita belajar sungguh-sungguh pun, belum tentu kita naik tanpa restu dari orang tua, restu guru kita. Apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mereka yang katakan, kalau kamu mau maju, ya kau sendiri. Kalau kau mau kalah, kau sendiri. Kalau kita, sampai kita ada lagi hidayah Allah di balik usaha kita. Jadi ya. Yang ketujuh, melupakan budaya lokal yang ramah dan santun. Nah, sekarang ini, lagi budaya yang ramah lagi kan, udah mulai berubah ya. Mulai berubah budaya itu, egoisme, hedonis, dan juga tentunya mementingkan kelompok tertentu. Ini orang saya bantu, orang lain biarkan. Ini partai saya bantu partai orang biarkan. Gitu ya. Jadi mulai saling menyalahkan, saya menjatuhkan. Apalagi sekalian sekarang mulai masa tahun politik, fitnah mulai menambur-nambur sana kemari, uang bisa bertabur, dan juga kekuasaan bisa mempunyai peran penting. Karena itu kembali kepada kita, kembali kepada kebijakan dan komitmen dan hati nurani kita ya. Baik, berikut yang ke-8, kaya metodologi dan teori, tetapi miskin spiritual dan implementasi. Itulah yang tidak kita inginkan terjadi itu. Padahal sekarang sudah terjadi. Secara konsep dia bagus. Cerita agama dia paten. Tetapi ketika implementasi dia nggak bisa. Cerita agamanya bagus, sholat pun tidak sholat dia. Gitu ya. Jadi juga merupakan bagian-bagian yang jadi sorotan kita dan termasuk bagian dari kacamata pendidikan dan analisis. Nah, apa masa yang kita harapkan itu akan terjadi? Apa kita harapkan? Pertama, pendidikan berbasis integrasi holistik dan multidimensional. Ya, pendidikan kita ini berbasis holistik secara keseluruhan. Jadi nggak lagi parsial, tapi memadukan antara studi keislaman dengan sains. Tidak ada dikotomi, tapi memadukan, menginternalisasikan dan mengintegrasikan antara holistik dan sifat multidimensional. Yang kedua, humanis dan religius. Dia humanis, jadi penuh kemanusiaan, mempertimbangkan pekerja orang dan memanusiakan manusia. Pendidikan sebenarnya dalam humanis itu adalah memanusiakan manusia. Itulah kata kuncinya. Yang ketiga, sinergi antara metodologi dengan keagamaan atau sinergi antara konsep dan implementasi. Ini kita inginkan. Teori bagus, kita pelajari, konsep kita dalami, tapi ibadah pun dilaksanakan. Dan kita hanya bisa membaca teori, pintar kita ngomong bahasa agama, tapi pernah sholat, pernah puasa. Tapi kita harus sinergi antara namanya metodologi, teori, dan ibadahnya. Keempat, menghidupkan budaya lokal dan ketimuran.
Apa itu nanti? Yang santun, yang ramah, yang rapi, yang peduli bersama. Ini juga mulai hilang, tapi insya Allah kita kembali budayakan melalui tadi UIN Sumatera Utara, apalagi Bambu sebagai S3 ini. Nanti apalagi seperti yang dibilang tadi, banyak yang di politik, ada yang DPR, sebagainya. Perjuangkanlah dengan Islam kita ini ya. Perjuangkanlah, kembangkanlah, sehingga Islam itu tetap terjaga, terpelihara, dan berkelanjutan di Indonesia kita ini. Yang kelima, mengembalikan sistem pembelajaran klasik dan kembali kepada acuan mutlak Al-Quran dan Sunnah Rasul. Pak Ibu, kalau mungkin kita pernah baca bukunya Filsafat Islam yang dikarang oleh Dr. Omar Atumi Asy-Syaibani. Apakah dia? Apa kata dia? Bahwa setiap manusia, terutama umat Islam, sejatinya harus kembali kepada acuan mutlak, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Taraktukum amrin, padahal lebih matamasaktum bihima, wahya kitabullah wa sunnah Rasul. Jadi kata Rasul, tinggal pada dua perkara, dua pusaka yang tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Yang pernah sesat selama-lamanya apabila kalian kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul. Jadi merupakan itulah acuan mutlak Al-Quran dan hadis. Yang keenam, pendekatan pendidikan Islam rasional yang spiritual. Jadi yang rasional kita kedepankan, yang sains kita kedepankan, ya pendekatan kauniyah kita kedepankan, tapi juga seiring berjalan dengan pendekatan spiritual. Jadi kita barangkali pintar segi otak, cuma kaya di segi agama. Itu jadi menggabungkan antara spiritual dan rasional. 7. Internalisasi ilmu keislaman. Internalisasikan artinya kita sampaikan, kita budayakan nilai Islam tadi. Internalisasi, bagaimana kita memadukan Islam dan ajaran kita ini tidak berhenti pada ajaran, tapi Islam pada tataran kehidupan dan sebagai way of life dalam kehidupan kita. Way of life. Dalam berbicara, dalam berakhlak, dalam berkomunikasi, ini mempunyai Islam sebagai way of life. Ini merupakan bagian sasaran kita yang kita harapkan. Jadi internalisasi ilmu keislaman. Yang ke-8, muatan kurikulum berbasis imtak dan imtek. Nah, jadi kita harusnya tidak lagi hanya mengagungkan imtek, mengagungkan menyembah imtek teknologi, apalagi sekarang seperti new media dengan kecanggihan handphone internet kita ini, tapi mengabaikan imtak. Oh, jangan. Dan kita harus sinergikan antara iman dan takwa dengan pengetahuan dan teknologi. Dan itulah kita nanti akan selamat. Kalau imtak saya ke depan karena tanpa imtek, kita kaku dan tidak bisa maju. Kalau imtek saya kita ke depan kan tanpa imtak maunya, kita keliru dan akan susah dalam hidup di akhirat nanti. Nah, karena itu bahagia dunia imtek kita pelajari dan bahagia di akhirat imtak juga kita kedepankan. 9. Mengedepankan pendidikan akhlakul karimah, jelas bukan hanya sekadar konseptual saja, tapi kenyataan ini merupakan buahnya. Kalau barangkali pokok dasarnya itu adalah akar-akarnya dan batangnya, itu akidahnya, cabang-cabangnya dan semua bunga-bunganya dan masuk daunnya yang merupakan ibadahnya, itulah namanya Islamnya. Jadi rukun Islamnya, sedangkan buahnya itu adalah akhlaknya. Jadi mengedepankan pendidikan akhlakul karimah. Semua buku pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam itu adalah menciptakan siswa yang mempunyai akhlakul karimah. Bacalah beberapa buku kita, buku-buku pendidikan Islam itu tujuan ke sana. Terakhir, pendidikan Islam didukung secara utuh maunya oleh pemerintahan kita dan tidak menganggap anak tiri Islam ini, tapi sama di mata pemerintah kita. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, inilah kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan saja kuliah sore ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Paling tidak, itulah cuplikan berbagai pendidikan Islam dan beberapa pendidikan di negara yang tadi saya katakan 5 negara kita ambil sebagai bahan pertimbangan untuk melihat bagaimana pendidikan Islam di Indonesia yang tercinta ini. Saya pikir demikian. Kalau di antara kita ada pertanyaan, mungkin satu orang saja, karena kita sudah mau maghrib nih ya, ada mau maghrib ini. Ya. Iya, Bro. Jadi satu orang saja, silakan. Satu Mas, wakil ya. Baik, Pak Burhanuddin silakan. Pak Burhanuddin mau bertanya? Silakan. Pas, Prof. Oh, pas. Bapak Ibu semua sudah ada lagi tanyakan cukup? Sudah cukup, Prof. Cukup.
Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya pikir kalau sudah cukup dan waktu makin sudah hampir masuk di daerah Sumatera Utara, mungkin dalam 10 menit ke depan. Dan saya pun tadi begitu sampai ke rumah langsung buka laptop ya, walaupun terlambat sedikit, tapi karena jalan Medan cukup berliku, apalagi sore itu cukup padat ya, malam minggu ini cukup padat di Medan ini, sehingga sedikit terlambat kuliah kita. Oh, tadi ada sedikit informasi dari kelompok A, kata mereka minggu depan itu, tapi saya nggak tahu apakah sudah dihubungi oleh Kosmanya. Kata dia karena ada dosen Pak Mukti nggak bisa pada jam sore, mereka minta roker dengan kita. Tapi nanti kita bincangkan terakhir, kata mereka, kita masuk duluan pada jam setengah 2, berarti saya di kelas A itu pada jam 4 asar. Itu nanti barangkali nanti dikomunikasi lah antara Kosma kita di PDB dengan PDA nanti diskusi untuk depan. Tapi tetap hari Sabtu kita seperti ini, cuman apakah dipindahkan jamnya, itu saya pikir boleh-boleh saja selama tidak bertentangan dengan jam Bapak Ibu yang ada di kelas B. Jadi saya jawaban saya kepada kelas A ketika saya ditanyakan untuk berubah jam. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya pikir demikian pertemuan pada hari ini. Jadi kalau hari ini saya banyak yang menyampaikan, insya Allah mulai minggu depan untuk kelompok 1 tampil ya, kelompok 1 tampil untuk menyampaikan seperti saya sampaikan kemarin bagi 3 setengah jam itu menyampaikan materi, kalahnya 1 jam itu lebih kurang kita diskusi dan terakhir saya menyimpulkan dan melengkapi atau menguatkan jika benar anggapan dan pendapat dari pemakalah kita. Oke, untuk hari ini kita sampai di sini. Insya Allah ketemu minggu depan. Mari kita akhiri dan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Baik, sama-sama Bapak Ibu. Nah.